Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di channel Misteri Tejo. Terima kasih yang sudah setia menonton, yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang benar-benar menyeramkan. Judulnya, Misteri Tumbal Pesugihan. Ini bukan kisah horor biasa. Ini adalah cerita tentang sebuah desa yang pernah diliputi oleh teror tanpa wajah. Tentang seorang lelaki bernama Reno, yang secara tidak sengaja menemukan rahasia gelap yang selama puluhan tahun disembunyikan oleh warga desanya sendiri. Tentang perjanjian gaib yang menuntut tumbal nyawa. Dan tentang makhluk dari alam bawah tanah yang dikenal dengan nama Sing Bawah Alas. Sesosok entitas jahat yang bisa bangkit kapan saja jika ritualnya tak dihentikan. Ada pengkhianatan, darah, dan pengorbanan yang menggetarkan hati. Sebuah kebenaran yang terlalu mengerikan untuk diterima, tapi tak bisa dihindari. Reno bersama temannya Dani dan seorang dukun tua bernama Busaroh harus memilih, membiarkan desa mereka hancur, atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar demi menyelamatkan semuanya. Kisah ini akan membawa kalian masuk ke dalam kegelapan yang perlahan-lahan menelan logika dan iman. Jangan dengarkan sendirian, apalagi di tempat gelap. Siapkan diri kalian, karena cerita ini akan tinggal lama di pikiran kalian. Inilah misteri tumbal pesugihan. Suasana senja mulai merayap ke desa kecil di kaki Gunung Lawu. Langit muram berwarna abu-abu gelap, dan kabut turun perlahan seperti selimut dingin yang menyelimuti seluruh pemukiman. Desa itu bernama Karangjati. Tidak ada yang mencolok dari desa ini jika dilihat sepintas. Rumah-rumah panggung dari kayu jati tua, sawah yang menghampar, dan suara gamelan samar yang entah datang dari mana. Tapi bagi sebagian orang, terutama para tetua, Karangjati bukanlah tempat biasa. Reno, seorang pemuda berusia 24 tahun, baru saja turun dari angkutan pedesaan. Ransel besar di punggungnya dan kamera tergantung di lehernya. Ia menarik nafas panjang, mencoba membiasakan diri dengan aroma tanah basah dan rumput liar yang menyengat. Sebagai mahasiswa jurnalistik tingkat akhir, Reno sedang mengerjakan tugas akhir yang tak biasa, menelusuri jejak praktik pesugihan di desa-desa terpencil. Awalnya ia tidak percaya dengan semua kisah yang didengarnya. Tapi laporan tentang banyaknya orang hilang secara misterius di desa ini menggugah rasa ingin tahunya. 2 minggu sebelumnya, seorang temannya, Dani, menghilang setelah mengirim pesan terakhir berbunyi, "Aku menemukan sesuatu. Mereka tidak seperti yang kita kira." Setelah itu, Dani tidak pernah muncul lagi. Polisi menganggapnya kabur. Keluarganya putus asa. Tapi Reno tahu, Dani bukan orang yang sembarangan bermain-main dengan hal gaib. Sesuatu pasti terjadi. Dan semua jejak membawa ke satu tempat, Karangjati. Saat Reno berjalan masuk ke dalam desa, ia disambut tatapan dingin dari warga yang sedang duduk di teras rumah. Tak ada sapaan ramah, hanya tatapan penuh curiga. Bahkan anak-anak yang sedang bermain petak umpet langsung diam begitu melihatnya. Beberapa orang tua menarik cucunya masuk ke rumah, seolah kehadiran Reno membawa malapetaka. Meski sedikit merinding, Reno tetap melangkah. Ia tiba di rumah Pak Darto, kepala dusun yang setuju menampungnya selama beberapa hari. Rumah Pak Darto terletak agak jauh dari pemukiman utama, berbatasan langsung dengan ladang dan pohon bambu rimbun. Pria tua itu menyambut Reno dengan senyum tipis dan tatapan mata yang seperti menyimpan beban berat. "Mas Reno, selamat datang di Karangjati. Maaf kalau warga sini agak dingin. Mereka tidak terbiasa dengan orang luar," kata Pak Darto sambil menyilakan Reno masuk. Reno mengangguk dan menaruh ranselnya di sudut ruangan. Ia memperhatikan sekeliling rumah yang penuh dengan barang-barang kuno, foto hitam putih, dan aroma dupa yang menyengat.
Di sudut ruangan ada sesajen kecil dengan bunga melati dan kemenyan yang masih menyala. "Malam ini jangan keluar rumah ya, udara dingin. Banyak binatang liar juga," kata Pak Darto sambil menutup jendela rapat-rapat. Tapi dari nada suaranya, Reno merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam pertama di Karangjati, Reno tak bisa tidur. Suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti denting gamelan yang pelan namun ritmis, diiringi suara orang yang melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Ia mengintip dari jendela dan melihat cahaya temaram dari balik pepohonan bambu di belakang rumah. Suaranya seperti berasal dari jauh, namun terasa dekat, menusuk ke telinga. Jantung Reno berdegup kencang. Keesokan paginya, ia mulai berkeliling desa. Dengan alasan membuat dokumentasi kegiatan belajar anak-anak, ia mencoba mendekati warga. Namun tak ada yang bersedia diwawancarai. Bahkan beberapa ibu-ibu menutup pintu saat Reno datang. Hanya satu orang yang bersedia bicara, seorang nenek tua bernama Mbah Sarti, yang tinggal di rumah reot dekat kuburan desa. "Aku sudah tua, umurku sudah tinggal tunggu. Jadi tak apa aku bicara," kata Mbah Sarti sambil mengunyah sirih. Ia bercerita tentang masa lalu desa ini, saat seorang pemuda bernama Broto kembali dari perantauan dengan kekayaan luar biasa. Dalam waktu singkat, ia membeli hampir seluruh tanah di Karangjati. Ia membangun rumah besar yang dipenuhi ukiran wayang dan patung-patung aneh. Tapi sejak saat itu, mulai muncul kejanggalan. Setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada warga yang menghilang. Anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Semua orang tahu, tapi tak ada yang berani bicara. Broto bukan manusia biasa. Dia sudah menyerahkan jiwanya pada sesuatu yang tinggal di dalam hutan. Reno merekam diam-diam seluruh cerita Mbah Sarti. Tapi sebelum ia pergi, nenek itu menggenggam tangan Reno dan berbisik, "Kalau kau masih waras, jangan pernah ke hutan itu. Apalagi malam Jumat Kliwon. Mereka akan tahu siapa dirimu." Hari-hari berikutnya Reno terus mencatat kejanggalan demi kejanggalan. Ia mulai melihat pola. Setiap kali ada warga yang hilang, sebelumnya mereka pasti mendengar suara panggilan dari luar rumah saat tengah malam. Suara orang terdekat mereka memanggil dari kejauhan. Tapi saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir dan kabut pekat yang tersisa. Yang paling aneh, rumah Pak Broto tidak pernah sepi. Tapi tak pernah ada yang melihat siapa yang keluar masuk. Pintu depannya selalu tertutup. Tapi kadang terlihat bayangan bergerak di balik kaca. Dan yang paling menakutkan, Reno melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seorang pria tua dengan wajah yang sama persis seperti foto Pak Broto saat pertama kembali ke desa 40 tahun lalu. Tidak ada yang berubah. Tidak keriput. Tidak uban. Tidak tua. Suatu malam Reno memberanikan diri memantau rumah Pak Broto dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik pohon mangga besar. Dari celah pagar kayu, ia melihat dua orang berpakaian hitam membawa sesuatu ke halaman belakang. Sebuah karung besar yang tampaknya berat, berlumuran darah. Mereka menggali lubang dan memasukkan karung itu ke dalamnya. Lalu menutupnya dengan tanah dan menancapkan tongkat kayu berselubung kain mori di atasnya. Reno mengambil gambar dengan kameranya. Tapi saat ia menoleh ke kanan, sosok tinggi besar dengan wajah hitam legam berdiri hanya beberapa meter darinya. Matanya merah menyala. Giginya tajam dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Reno gemetar. Nafasnya tercekat. Ayah lari sekuat tenaga kembali ke rumah Pak Darto. Begitu sampai, Ayah langsung mengunci pintu dan bersembunyi di bawah meja. Tubuhnya menggigil. Dari luar, terdengar suara ketukan pelan di jendela. 1 kali, 2 kali. Lalu suara anak kecil memanggil namanya dengan nada melengking. "Reno, ayo main, Reno." Tapi Reno tahu, itu bukan suara anak-anak. Pak Darto yang terbangun langsung menyalakan dupa dan mengucap doa-doa dalam bahasa Jawa halus. Ia memandangi Reno lama, lalu berkata, "Aku sudah bilang, jangan dekati rumah itu. Kau sudah membuka mata mereka." Malam itu Reno tak bisa tidur. Suara gamelan semakin jelas, seperti datang dari dalam kamarnya sendiri. Ia melihat bayangan sosok berjubah lewat di depan pintu. Keringat dingin mengucur deras. Ia tahu waktunya tidak banyak.
Entah apa yang mengintainya, tapi satu hal pasti. Ia sudah terlalu dalam masuk ke dalam rahasia yang seharusnya tidak ia sentuh. Fajar menyingsing dengan lesu. Matahari masih malu-malu menembus kabut tebal yang menyelimuti desa Karangjati. Tapi tak seperti pagi biasanya, suasana desa terasa lebih sepi. Tak ada suara ayam jantan, tak ada anak-anak yang berlarian. Bahkan suara dari dapur-dapur rumah warga pun lenyap entah kemana. Reno membuka jendela kamarnya perlahan. Udara pagi menusuk tulangnya seperti pisau dingin yang tajam. Ia menatap keluar dengan mata sayu. Tubuh masih lemas akibat malam penuh teror yang menyesakkan. Pak Darto duduk di depan tungku, menjerang air dengan arang merah yang menyala kecil. Tatapannya kosong menatap bara, sementara kepulan asap naik ke langit-langit rumah yang penuh jelaga. Ia tidak bicara sepatah kata pun hingga Reno duduk di sebelahnya. Apa yang Mas Reno lihat semalam? Bukan untuk dilihat orang luar, gumamnya lirih. Reno tidak langsung menjawab. Ia menyesap teh panas pemberian Pak Darto, mencoba mengembalikan kehangatan dalam tubuhnya. Tapi pikirannya terus berputar. Sosok hitam besar bermata merah itu, suara anak kecil yang memanggil, dan karung berlumuran darah yang dikuburkan di halaman belakang rumah Pak Broto. Semuanya terasa terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Apa semua orang di sini tahu tentang makhluk itu? Tanya Reno akhirnya. Pak Darto diam lama. Wajah tuanya tertunduk sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Kami semua tahu, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka yang memuja itu sudah terlalu dalam. Bahkan jika kami bicara pun tak ada yang percaya. Dulu, waktu saya muda, saya pernah mencoba melapor ke camat, ke polisi. Tapi mereka justru menertawakan saya. Seminggu setelahnya anak saya hilang. Nada suaranya gemetar. Tangannya mencengkeram lututnya erat. Reno menatap Pak Darto dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan iba. Yang mereka sembah itu apa? Bisik Reno. Pak Darto menatapnya dalam-dalam. Mata keriputnya merah dan penuh luka masa lalu. Sebut namanya saja bisa membuatnya datang. Tapi kami menyebutnya Sing Bawah Alas. Penghuni alas kelam di belakang rumah Pak Broto. Penguasa yang diberi tumbal agar memberi kekayaan. Dan tidak semua tumbal berasal dari hewan. Kadang, manusia juga. Reno menelan ludah. Sisa teh di tenggorokannya terasa seperti batu. Pak Darto melanjutkan. Dan Broto, dia bukan orang sembarangan. Dia pernah dibuang dari desa karena dituduh membunuh saudara kandungnya. Tapi entah bagaimana dia kembali 5 tahun kemudian, kaya raya. Seperti tak pernah tua. Sejak itu desa ini berubah. Orang-orang yang dulu hidup sederhana tiba-tiba bisa beli mobil, punya sawah luas, anak-anak sekolah sampai luar negeri. Tapi di balik itu, satu persatu orang mulai menghilang, tanpa jejak. Reno menggigit bibirnya. Rasa penasaran berubah jadi amarah. Ia ingat Dani, temannya yang hilang. Bisa jadi Dani adalah tumbal berikutnya. Ia tak boleh tinggal diam. Tapi ia tahu, melangkah lebih jauh berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hari itu, Reno memutuskan untuk pergi ke balai desa. Ia ingin mencari arsip lama tentang Broto dan sejarah desa Karangjati. Tapi setibanya di sana, ia hanya menemukan ruangan kosong yang berdebu. Lemari arsip terkunci. Petugas desa mengaku kunci hilang sejak lama. Kalau Mas Reno cari data warga, lupakan saja. Semua catatan sebelum tahun 1980 hilang kebakar waktu kebakaran balai desa tahun 2003. Kata petugas itu sambil menghindari tatapan Reno. Tak habis akal, Reno mendatangi perpustakaan kecil milik gereja tua di desa sebelah. Di sana ia menemukan buku catatan milik seorang misionaris Belanda yang sempat tinggal di Karangjati pada tahun 1949. Di antara halaman usang dan tulisan tangan yang nyaris pudar, Reno menemukan satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang tinggal di bawah tanah Karangjati. Makhluk itu tidak bisa mati, hanya bisa diberi makan. Reno memotret halaman itu. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar kisah lokal. Ini lebih dalam. Lebih kuno. Sesuatu yang telah bercokol sejak lama dan tidak pernah berhenti menuntut tumbal.
Malam harinya, Reno kembali ke rumah Pak Darto. Tapi rumah itu kosong. Lampunya padam. Pintu depan setengah terbuka. Reno masuk dengan hati-hati. Semuanya masih sama seperti pagi tadi. Tapi Pak Darto tidak ada. Reno memanggilnya beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Lalu dari belakang rumah terdengar suara ranting patah. Reno menoleh. Ia melangkah ke arah suara, melewati dapur yang remang. Sampai ia tiba di halaman belakang, tempat ladang kecil dan pagar bambu yang menghadap ke hutan. Di sana ia melihat jejak kaki, basah dan besar, seperti telapak manusia, tapi berjumlah 4. Ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil menyusuri rerumputan yang basah. Jejak itu menuju ke arah hutan, ke jalan setapak yang tertutup kabut. Reno nyaris melangkah masuk, ketika tiba-tiba terdengar suara retakan di atasnya. Ia mendongak dan melihat sosok menggantung dari pohon mangga. Pak Darto. Tubuhnya tergantung dengan leher terikat tali ijuk. Matanya terbuka lebar, bibirnya biru. Di bawah kakinya ada lingkaran tanah hitam hangus seperti bekas api. Reno mundur dengan ngeri. Mulutnya ternganga tanpa suara. Tapi sebelum ia bisa melarikan diri, suara gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Disusul suara bisikan ratusan orang dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kabut semakin tebal. Suhu udara turun drastis. Dari kejauhan cahaya obor menyala satu persatu. Reno berlari. Ia menembus kabut. Kembali ke jalan desa, kakinya berlumur lumpur dan darah yang entah dari mana datangnya. Sesampainya di tengah desa, semua rumah sudah tertutup rapat. Tak ada satupun yang mau membuka pintu. Bahkan suara gamelan kini terdengar dari berbagai arah. Lalu ia melihat sosok berdiri di tengah jalan. Seorang anak kecil, perempuan, mengenakan daster putih penuh tanah. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia menunjuk ke arah Reno. Tanpa bicara. Di belakangnya berdiri 5 sosok besar berjubah hitam. Semua bertopeng kepala kerbau. Salah satu dari mereka melangkah ke depan. Suaranya berat, dalam. Tak seperti manusia. Kau telah melihat terlalu banyak. Reno tak sempat menjawab. Ia berlari ke arah balai desa. Pintu belakang terbuka dan ia masuk ke dalam ruangan gelap itu. Di dalam ia menemukan sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Tembok penuh coretan darah, simbol-simbol aneh dan kumpulan foto orang-orang yang hilang. Termasuk Dani. Termasuk Pak Darto. Termasuk dirinya sendiri. Ada foto dirinya sendiri diambil diam-diam saat ia sedang tidur di rumah Pak Darto. Di bawah foto itu tertulis tanggal, Jumat Kliwon, 17 Mei. Itu lusa. Reno jatuh terduduk. Kepalanya berputar. Dunia seperti menghimpit. Ia tahu waktunya sedikit. Mereka telah menandainya. Ia hanya punya 2 hari untuk keluar dari desa ini. Tapi jalan mana yang aman? Siapa yang masih bisa dipercaya? Tiba-tiba pintu balai desa tertutup sendiri. Kunci berputar. Reno berlari ke jendela. Tapi jendela terkunci rapat. Dari balik kaca ia melihat bayangan sosok besar mendekat. Nafasnya memburu. Tubuhnya memaksa keluar lewat celah ventilasi. Ia menggores kulit, memar, tapi berhasil lolos. Begitu sampai di jalan utama desa, ia tak melihat apa-apa. Semua gelap, semua sunyi. Tapi dari arah bukit terdengar teriakan. Teriakan Dani. Reno, tolong aku. Reno menoleh, menahan air mata. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali jeritannya. Tapi ia juga tahu, jika ia mengikuti suara itu, ia tidak akan kembali. Namun langkah kakinya bergerak sendiri, menuju arah suara. Langit malam di atas desa Karangjati seolah tak pernah benar-benar gelap, tapi juga tak pernah terang. Ada semacam kegelapan samar yang menggantung, seperti kabut tipis yang tidak pernah mau hilang. Reno berlari menembus jalan setapak yang menuju ke arah bukit. Langkahnya tersandung beberapa kali, nafasnya tercekat, tapi suara teriakan Dani semakin jelas. Teriakan minta tolong itu menembus malam, seperti suara terakhir dari seseorang yang hendak ditelan bumi. Bukit Tunggal. Nama itu disebut oleh Pak Darto sekali saat berbicara pelan di dapur rumahnya, tempat di mana warga tak pernah berani pergi setelah matahari terbenam. Dulu, katanya, bukit itu biasa digunakan untuk menggembala kambing.
Tapi sejak bertahun-tahun lalu, kambing-kambing yang dibawa ke sana selalu hilang. Tak ada jejak, tak ada darah, hanya tali tambang yang terputus dan kabut yang semakin pekat. Reno sampai di bawah kaki bukit saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aneh, pikirnya, udara di sini lebih dingin dari malam sebelumnya. Angin bertiup konstan dari atas, membawa aroma amis bercampur tanah basah. Ia menengadah. Puncak bukit tertutup kabut, tapi samar-samar terlihat titik-titik cahaya seperti obor yang bergerak perlahan. Reno menahan napas. Ada yang sedang melakukan sesuatu di atas sana. Ia melangkah pelan, menyusuri jalur sempit yang menanjak, diapit semak berduri dan pohon-pohon jati tua yang tampak seperti bayangan makhluk hidup di bawah cahaya rembulan. Tanah terasa basah, seperti lumpur yang baru disiram darah. Semakin dekat ia ke puncak, semakin kuat suara-suara itu terdengar. Bukan lagi suara Dani, melainkan nyanyian, chanting, dalam bahasa yang tidak ia pahami, seperti mantra kuno yang diputar dari piringan hitam rusak. Reno merunduk di balik semak saat melihat lebih jelas ke arah puncak. Sebuah lingkaran batu besar membentuk semacam altar. Di tengahnya 5 sosok berjubah hitam berdiri memutar, mengelilingi sesuatu. Mereka bertopeng kepala kerbau, topeng yang sama seperti yang Reno lihat di jalan desa malam sebelumnya. Di tengah lingkaran itu ada seseorang yang terbaring di tanah. Tangan dan kakinya terikat dengan rantai. Mulutnya dilakban. Tubuhnya bergerak-gerak menggeliat panik. Itu Dani. Reno ingin berteriak, ingin berlari menghampiri dan menyelamatkannya, tapi tubuhnya membeku. Salah satu dari sosok berjubah itu maju ke depan, membawa kendi tanah liat yang penuh cairan hitam. Ia menyiramkan isi kendi itu ke tubuh Dani. Cairan itu menimbulkan asap saat mengenai kulit. Dani menggeliat makin hebat. Lalu si jubah hitam mengangkat sesuatu tinggi-tinggi. Sebuah pisau besar dengan ukiran huruf-huruf kuno. Reno mencengkeram tanah. Tubuhnya bergetar. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, Dani akan mati. Tapi ia juga tahu, menghadapi 5 orang itu dalam posisi sekarang hanya akan membuatnya ikut jadi tumbal berikutnya. Lalu, sebuah suara berbisik di belakangnya. Kau tak bisa hentikan mereka sendiri. Reno menoleh. Di balik bayangan pohon seorang perempuan berdiri. Usianya sekitar 40 tahun. Rambut panjang terurai. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Ia mengenakan baju kebaya hitam dan membawa kantong kecil dari anyaman daun pandan. "Siapa kamu?" tanya Reno lirih. "Namaku Busaroh. Aku dulu istri dari korban pertama pesugihan ini, dan aku tahu cara menghentikan mereka." Reno tak menjawab. Pandangannya masih ke arah Dani yang kini tubuhnya disiram dengan darah hewan. Ritual mulai mencapai puncaknya. "Cepat, ikuti aku. Kita harus ganggu ritual sebelum pisau itu menyentuh kulitnya," kata Busaroh. Mereka berdua menyelinap melewati sisi bukit, berputar ke arah belakang altar. Di balik batu besar, Busaroh membuka kantong kecilnya dan mengeluarkan segenggam tanah berwarna hitam kemerahan. Ini tanah dari kuburan bayi pertama yang dijadikan tumbal. Tanah ini tidak bisa menyakiti mereka, tapi bisa membuat kekuatan mereka melemah untuk sementara. Ia menyerahkan tanah itu kepada Reno. "Taburkan ke lingkaran batu, lalu hancurkan kendi kedua yang mereka sembunyikan di belakang altar. Itu kendi penyegel roh. Tanpa itu ritual gagal." Reno mengangguk. Ia menguatkan hati. Saat para pemuja sibuk membacakan mantra, ia berlari, menaburkan tanah itu ke sekeliling lingkaran batu. Api dari obor tiba-tiba mengecil. Salah satu sosok berjubah berteriak keras. Suara seraknya menggema ke seluruh bukit. "Pengkhianat!" Tapi terlambat. Reno menghantam kendi yang disembunyikan di balik batu dengan batu besar. Kendi pecah. Cairan hitam menyembur dan mengenai satu dari 5 sosok pemuja. Sosok itu jatuh ke tanah, menjerit keras. Kulitnya melepuh. Tubuhnya menggeliat lalu diam. Seperti tulang-tulangnya mencair. Ritual kacau. Para pemuja berlarian. Dani masih terbaring, tapi rantai yang menahannya mulai bergetar dan melepaskan diri sendiri. Suara angin mendesing keras, disusul gemuruh dari dalam tanah. Bukit Tunggal seperti bergetar, tanah retak, api padam.
Sosok bayangan besar muncul dari balik kabut. Matanya menyala merah, tubuhnya besar, berbalut asap hitam. Itu dia, Sing bawah alas. Makhluk itu mengaum, dan suara itu membuat telinga Reno berdarah. Salah satu pemuja mencoba lari, tapi makhluk itu mengangkatnya dengan satu cakar dan langsung mencabik tubuhnya tanpa ampun. Busaroh menarik tangan Reno. "Kita harus pergi sekarang. Dani sudah bisa jalan sendiri. Cepat!" Reno berlari sambil menarik Dani yang nyaris pingsan. 3 dari 5 pemuja telah tewas. 2 lainnya lenyap dalam kabut. Bukit itu retak dan perlahan runtuh dari tengah. Sing bawah alas mengejar, tapi saat mencapai lingkaran batu yang telah rusak, makhluk itu menjerit marah dan menghilang dalam pusaran kabut. Reno, Dani, dan Busaroh berhasil menuruni bukit tepat sebelum tanah di puncaknya ambles seperti ditelan perut bumi. Mereka berhenti di bawah terengah-engah. Tubuh mereka penuh luka, pakaian robek, wajah mereka pucat pasi. Tapi mereka selamat. Untuk malam ini, Busaroh menatap langit lalu berkata pelan, "Ini belum selesai. Mereka yang selamat akan memulai ritual lagi. Selama ada yang tamak, Sing bawah alas tak akan pernah benar-benar hilang." Reno hanya bisa duduk, memeluk Dani yang masih gemetar. Namun dari kejauhan, di balik pohon jati 2 pasang mata menyala dalam kegelapan. Salah satu pemuja yang kabur masih hidup. Udara pagi itu terasa berat. Desa Karangjati seperti diam membeku. Tak ada suara ayam berkokok, tak ada lolongan anjing, bahkan angin pun enggan berhembus. Langit mendung menggantung rendah, seperti langit ikut berduka atas apa yang terjadi semalam. Reno duduk di teras rumah Busaroh, menggenggam secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Wajahnya sayu, matanya sayu merah. Ia belum tidur sejak semalam, pikirannya terus melayang pada wajah makhluk mengerikan yang muncul di puncak Bukit Tunggal. Tubuhnya masih terasa nyeri, namun bayangan Sing bawah alas jauh lebih menyakitkan untuk dilupakan. Di dalam rumah, Dani masih terbaring lemah. Tubuhnya demam tinggi. Setiap kali tertidur, ia menggigil keras, lalu menjerit, seolah sedang berusaha melepaskan diri dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Reno merasa seperti kehilangan separuh jiwanya melihat sahabatnya seperti itu. Busaroh keluar dari dapur, membawa wadah berisi ramuan rempah. Ia mendekati Reno dan menyerahkan 1 botol kecil berisi cairan kuning kehijauan. "Minumkan ini ke Dani. Ini untuk mengikat sisa-sisa energi buruk yang masih menempel di tubuhnya. Tapi hanya sementara. Jika tidak segera diputus sepenuhnya, dia akan ditarik kembali ke alam mereka." Reno mengangguk pelan. "Alam mereka?" Busaroh menghela napas. "Roh Sing bawah alas tidak hanya kuat di dunia kita, tapi juga di alam bawah. Setiap manusia yang pernah disentuh ritual pesugihan ini akan menjadi jembatan. Dani sudah disentuh, artinya jiwanya setengahnya sudah berada di sana." Reno diameter. Tangannya gemetar saat menerima botol kecil itu. "Tapi kita sudah menghentikan ritual itu, bukan?" Busaroh menatap Reno dalam-dalam. "Kita hanya menggagalkan 1 percobaan. Tapi pengikat perjanjian mereka belum dihancurkan. 2 dari 5 pemuja lolos. Mereka akan mencoba lagi. Bahkan mungkin malam ini." Reno merasakan bulu kuduknya berdiri. "Dan mereka tahu sekarang siapa yang telah menggagalkan ritual itu," tambah Busaroh. "Mereka akan kembali. Bukan hanya untuk melanjutkan ritual, tapi untuk membalas." Siang itu, Reno tak bisa duduk tenang. Ia menyalakan rokok demi rokok, mengawasi setiap bayangan yang bergerak di balik pohon. Setiap suara ranting patah membuatnya melompat. Bahkan burung gagak yang melintas pun terasa seperti pertanda buruk. Busaroh menyuruhnya menggali lubang kecil di belakang rumah. Ia menguburkan sisa pecahan kendi yang Reno hancurkan di bukit semalam, lalu menanam sesajen di atasnya. Sambil berdoa dengan suara lirih, ia menaburkan bunga 7 rupa dan menancapkan sebatang paku panjang di atas tanah. Itu untuk menyegel jejak mereka sementara, jelasnya. Tapi tidak akan bertahan lama. Menjelang sore, kabar tentang bukit yang runtuh mulai menyebar. Warga desa yang awalnya hanya berbisik-bisik kini mulai terang-terangan mengaitkan semua kejadian aneh dengan legenda pesugihan yang selama ini hanya dianggap mitos. Pak Lurah bahkan datang langsung ke rumah Busaroh. Ia tampak panik.
Katanya, 2 warga hilang pagi tadi. Pak Rubiman, ketua RT, dan Ponidi, seorang peternak kambing. Mereka tidak pulang sejak kemarin malam. Apa mungkin mereka yang ikut ritual itu? Tanya Reno setelah Pak Lurah pergi. Bu Saroh mengangguk. Ya, mereka 2 dari 5 pemuja itu. Rubiman lebih dulu terlibat. Dialah yang memperkenalkan pesugihan Sing Bawah Alas ke desa ini 30 tahun lalu. Dan Ponidi adalah muridnya. Reno mengepal tangannya. Kita harus cari mereka sebelum mereka mulai ritual lagi. Tunggu malam, jawab Bu Saroh. Ritual tidak bisa dilakukan di siang hari, dan mereka akan merasa lebih kuat saat bulan mulai naik. Saat malam mulai turun, Reno kembali merasa tidak tenang. Desa Karangjati kembali diselimuti kabut tipis. Aneh, karena ini bukan musim hujan. Kabut itu datang begitu saja, menggulung lembut namun terasa mengintai. Dani mulai sadar, namun tubuhnya lemas. Setiap kali membuka mata, ia menatap Reno dengan pandangan kosong. Mereka akan datang. Bisiknya lirih. Reno menggenggam tangannya. Tidak, kita akan selesaikan ini, kau tidak sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu belakang rumah. 3 ketukan, lalu hening, lalu 3 ketukan lagi. Reno menoleh ke Bu Saroh. Perempuan itu langsung berdiri, mengambil sebilah pisau keris dari balik dinding. Ia berjalan pelan ke arah pintu belakang. Saat membuka pintu, tak ada siapapun, tapi di tanah ada bekas kaki ayam, besar dan mengarah ke dalam rumah. Reno menelan ludah. Jejak itu tidak masuk akal. Kita diawasi, kata Bu Saroh. Tandanya sudah dikirim. Mereka ingin menakut-nakuti sebelum menyerang, tapi ini bukan hanya peringatan. Reno membuka jendela. Ia melihat bayangan bergerak cepat di antara pohon-pohon belakang rumah. Suara langkah kaki, suara sesuatu yang menyeret, lalu suara napas berat dari makhluk besar. Reno menutup jendela dengan cepat, tapi di kaca tiba-tiba muncul cap tangan berdarah, seperti dicetak dari sisi luar. Persiapkan dirimu, malam ini bukan malam biasa, kata Bu Saroh. Dan benar saja, sekitar tengah malam, saat langit berubah menjadi hitam pekat tanpa bintang, suara gamelan terdengar dari arah sawah. Gamelan kuno, pelan, tapi nadanya menyesakkan, seolah dimainkan oleh tangan-tangan dari bawah tanah. Bu Saroh mendekati Reno, memberikan segumpal kain putih dengan benang merah melilit di tengah. Simpan ini di saku bajumu. Ini penangkal. Tapi ingat, jangan pernah memisahkan diri dari cahaya api malam ini. Jika kau jauh dari cahaya, mereka bisa menyentuhmu. Mereka bertiga, Reno, Bu Saroh, dan Dani yang dibopong pelan, berjalan menuju arah gamelan itu. Semakin dekat, semakin jelas suara-suara lain terdengar di balik gamelan. Tawa cekikikan, suara tangisan, dan suara bel berbunyi perlahan, dingin, menusuk, sampai akhirnya mereka melihat altar lain, bukan di bukit, tapi di tengah sawah. Tempat yang dulunya dipakai warga untuk mengadakan pesta panen, kini berubah menjadi tanah ritual. 5 obor menyala mengelilingi lingkaran jerami. Di tengahnya ada tubuh yang tergantung. Reno tak mengenali siapa, tapi tubuh itu masih hidup, meronta. Dan 2 sosok berjubah berdiri di sampingnya, Rubiman dan Ponidi. Rubiman mengangkat tongkat kayu dengan tengkorak kecil tergantung di ujungnya. Ia menggumamkan mantra yang sama seperti di Bukit Tunggal. Tapi kali ini, bayangan di balik kabut terlihat lebih besar, lebih utuh. Sing Bawah Alas sedang dipanggil ulang. Dan kali ini, mereka punya tumbal baru. Reno menoleh ke Bu Saroh. Apa kita bisa hentikan ini? Perempuan itu menjawab lirih. Bisa, tapi dengan harga. Reno menarik napas. Tangannya mengepal. Jika itu harga yang harus ia bayar, ia siap. Langkah Reno terasa berat saat kakinya mulai menginjak pematang sawah yang basah dan licin. Kabut menggulung lebih tebal dari sebelumnya, menutupi cahaya rembulan dan menyisakan hanya kilatan api dari 5 obor yang melingkari ritual. Aroma daging terbakar samar-samar terbawa angin. Sesekali terdengar suara desir, seperti sayap kelelawar raksasa yang menyapu pepohonan.
Dani duduk bersandar di bawah pohon waru besar. Tubuhnya masih lemah, namun sorot matanya mulai kembali. Ia melihat Reno dan Bu Saroh dengan pandangan khawatir. "Kau yakin?" tanya Dani dengan suara parau. Reno tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah Rubiman dan Ponidi yang kini berdiri membelakangi mereka, melantunkan mantra dengan nada semakin tinggi. Di tengah lingkaran jerami, tubuh tergantung yang dijadikan tumbal mulai mengeluarkan suara lirih. Seorang perempuan. Dari suaranya, ia masih muda. Mungkin gadis desa yang hilang 2 malam lalu. Bu Saroh mengeluarkan kantong kecil dari balik ikat pinggangnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebutir batu hitam berkilauan dan sehelai rambut. Ini milik orang pertama yang pernah lolos dari ritual tumbal, tapi tubuhnya cacat seumur hidup. Dengan benda ini, kita bisa membuka celah, mengganggu sambungan antara dunia mereka dan dunia kita. Ia menyerahkan batu itu ke Reno. Tapi begitu kau masuk ke lingkaran itu, kau tak boleh ragu. Satu langkah mundur, dan roh sing bawah alas akan langsung menandaimu. Reno mengangguk. Apa yang harus aku lakukan? Taburkan batu itu ke dalam api obor paling selatan. Lalu potong tali tumbal dengan pisau ini, kata Bu Saroh sambil menyerahkan sebilah pisau kecil dengan ukiran naga. Reno mencengkeram gagang pisau itu. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dengan tubuh merunduk, ia menyelinap di antara rumpun padi yang membusuk. Kabut kini terasa seperti tirai hidup yang mencoba menutupi pandangan. Suara mantra kian menggema. Di antara celah kabut, Reno melihat dengan jelas sosok Rubiman mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tongkat dengan tengkorak itu kini menyala merah, seperti bara api. Ponidi mulai menari memutar, tubuhnya bergetar aneh, seperti kerasukan sesuatu yang besar dan tidak manusiawi. Matanya putih, mulutnya komat kamit, dan sesekali kepalanya menengadah ke langit dengan jeritan panjang. Darah baru, tubuh baru, sing bawah alas. Ambil tumbal ini. Mantra itu menggetarkan tanah. Bahkan air di pematang sawah pun beriak. Saat Reno mendekati obor selatan, ia merasakan hawa panas menusuk dari obor. Nyala api berwarna biru, seperti api dari dunia lain. Dengan cepat, ia membuka kantong kecilnya, lalu menaburkan batu hitam ke dalam api. Sekejap, api obor bergejolak. Warna birunya berubah menjadi merah menyala, lalu padam secara tiba-tiba. Suara mantra terputus. Ponidi langsung berhenti menari. Rubiman menoleh ke arah sumber gangguan dengan wajah penuh kemarahan. "Siapa?" Tapi Reno sudah berlari ke tengah lingkaran jerami. Tubuh perempuan yang tergantung kini dalam keadaan setengah sadar, matanya berkedip-kedip lemah. Reno mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Rubiman berteriak keras, "Berhenti! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Terlambat. Reno memotong tali itu. Tubuh perempuan itu jatuh ke tanah dengan bunyi tut yang berat. Saat itu pula, angin berhenti berhembus. Suara gamelan berhenti. Obor padam satu persatu. Lalu, bumi bergetar. Jerami yang mengelilingi mereka terbakar tiba-tiba, menyala dalam lingkaran merah darah. Dari pusat api muncul lubang besar, seperti pusaran tanah, dan dari dalamnya kabut hitam mengepul. Suara raungan keras membelah malam. Suara yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti jeritan ribuan jiwa yang dikurung dalam satu tenggorokan makhluk raksasa. Sing bawah alas muncul lagi. Tapi kali ini, tidak seperti di Bukit Tunggal. Tubuhnya kini hampir utuh, tinggi menjulang. Kulitnya bersisik hitam. Matanya merah menyala. Dan tanduknya melengkung seperti akar pohon. Di bawah kakinya, tanah hangus. Setiap napasnya menghembuskan bau busuk kematian. Ponidi langsung berlutut. Rubiman mengangkat tongkatnya dan berseru, "Tumbal telah rusak, tapi persembahan baru sudah siap. Ambil dia!" Dan dari bayangan kabut, muncul 5 sosok berjubah lain. Reno membeku. Ia baru sadar, ternyata Rubiman dan Ponidi bukan 2 yang tersisa. Masih ada 5 lagi. 5 sosok yang selama ini bersembunyi. Mereka semua mendekat dengan gerakan aneh, seperti mayat hidup, dan salah satu dari mereka membuka topeng kepala kerbaunya. Reno menahan napas. "Itu Pak Lurah." Pak Lurah tertawa lirih. "Kau pikir kau bisa menghentikan kami, Reno?"
Pesugihan ini bukan untuk kekayaan semata. Kami mengikat perjanjian dengan Sing Bawah Alas untuk satu hal, keabadian. Busaroh muncul dari balik kabut, berdiri di sisi Reno dengan tangan terangkat, menggenggam benda yang mirip tulang kecil. Ia berbisik cepat. Lingkaran jerami yang terbakar itu adalah gerbang. Jika tidak ditutup sekarang, makhluk itu akan sepenuhnya masuk ke dunia kita. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Sosok-sosok berjubah mendekat. Rubiman maju dengan tongkatnya, memanggil kekuatan dari bawah tanah. Tanah merekah, tangan-tangan hitam mulai muncul dari dalam lumpur, meraih siapapun yang mendekat. Perempuan yang Reno selamatkan mulai menjerit ketakutan, lalu terdiam kaku. Wajahnya berubah pucat, matanya kosong. Busaroh berteriak. Dia belum selamat sepenuhnya. Sing Bawah Alas masih menanamkan benihnya di dalam tubuh tumbal. Reno bergerak cepat. Ia menyambar tubuh perempuan itu, menariknya keluar dari lingkaran. Tapi tangan hitam dari tanah berhasil mencengkeram kakinya. Tarikan itu luar biasa kuat. Reno hampir terjatuh ke dalam lubang. Tiba-tiba Dani datang. Meski tertatih, menyeret kayu panjang dan menghantam tangan itu hingga patah. Ia menarik Reno ke atas sambil berteriak, "Jangan mati sekarang, kita belum selesai." Busaroh menyelesaikan mantranya, lalu melemparkan tulang kecil itu ke dalam pusat lingkaran api. Seketika cahaya menyilaukan meledak dari tanah. Makhluk raksasa itu menjerit, tubuhnya seperti tersedot kembali ke dalam pusaran tanah. Rubiman mencoba menahan, tapi tanah di bawahnya retak dan tubuhnya jatuh ke dalam lubang bersama makhluk itu. Ponidi mencoba kabur, tapi jerami menyala menangkap jubahnya. Tubuhnya terbakar habis dalam jeritan panjang. 4 pemuja lainnya menghilang dalam kabut. Ritual gagal. Gerbang tertutup. Namun, satu hal belum selesai. Perempuan tumbal yang diselamatkan Reno kini duduk diam di tanah, menatap langit dengan mata yang tidak berkedip. Mulutnya terbuka pelan, dan dari sana keluar suara. Suara yang sama dengan suara Sing Bawah Alas. Perjanjian belum putus, tumbal belum lengkap. Reno, Dani, dan Busaroh membeku. Mereka menyadari benih kegelapan telah ditanam, dan jika tidak dimusnahkan, satu nyawa akan menjadi gerbang berikutnya. Reno, Dani, dan Busaroh berdiri dalam keheningan yang mencekam. Mata mereka tertuju pada tubuh perempuan yang baru saja mereka selamatkan, yang kini duduk tak bergerak di tengah sawah. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka lebar, dan matanya kosong. Meski tubuhnya masih hidup, ada sesuatu yang sangat salah dengan tatapannya. Seolah ada 2 jiwa yang berperang di dalamnya. Busaroh mengerutkan kening, tampak gelisah. Tidak, ini belum selesai. Makhluk itu masih ada di sini, di dalam dirinya. Perjanjian itu belum diputuskan. Reno mendekati perempuan itu dengan hati-hati. Ia tahu, apa yang mereka hadapi sekarang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Gerbang ke dunia lain telah terbuka, dan meski makhluk Sing Bawah Alas telah terperangkap kembali, benih kejahatannya masih terpatri di tubuh perempuan itu. "Busaroh, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dani. Suaranya parau dan terdengar lemah karena kelelahan. Busaroh menggelengkan kepala, matanya terfokus pada perempuan yang duduk di tanah. Tidak ada pilihan lain, kita harus memusnahkan benih itu sebelum ia sepenuhnya menguasai jiwa dan tubuhnya. Kalau tidak, ia akan menjadi tumbal selanjutnya. Atau bahkan lebih buruk, ia akan menjadi pembuka jalan bagi makhluk itu lagi. Reno menatap perempuan itu, wajahnya meringis. Tapi bagaimana caranya? Kita sudah berusaha menghalangi ritual, tapi ini masih berlangsung. Bagaimana kita bisa benar-benar menghentikannya? Busaroh menarik napas dalam-dalam lalu melangkah ke depan. Kita harus mencari tempat yang lebih suci, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh energi jahat ini, tempat yang terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi. "Di mana tempat itu?" tanya Reno. "Ke hutan terlarang di ujung desa," jawab Busaroh. "Di sana ada sumber kekuatan yang bisa memutuskan perjanjian ini selamanya. Tapi kita harus bergerak cepat." Namun, saat mereka mulai beranjak untuk menuju ke hutan terlarang, suara desisan pelan terdengar. Reno menoleh dan matanya membelalak. Di belakang mereka, kabut tebal tiba-tiba berkumpul, lebih padat dari sebelumnya. Sepertinya
kabut itu memiliki bentuk, bergerak seperti sosok yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Reno meneguk ludahnya. Apa itu? Dani mencoba melangkah maju, tetapi tubuhnya masih lemah. Kita harus cepat. Tidak ada waktu. Reno menggandeng tangan Dani, sementara Busaroh memimpin mereka ke arah hutan terlarang. Mereka melewati pematang sawah yang dipenuhi tanaman mati, menuju ke bagian desa yang jarang dilalui orang. Keheningan hutan itu terasa berat, semakin lama semakin menyesakkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Langkah berat yang menandakan bahwa mereka tidak sendirian. "Siapa di sana?" tanya Reno. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya desisan angin yang berhembus melalui pepohonan. Namun, langkah itu semakin mendekat, semakin terasa jelas. Tiba-tiba Busaroh menghentikan langkahnya. Ia menoleh dan melihat ke arah yang jauh di belakang mereka. Itu bukan hanya suara angin. Reno melihat ke belakang, dan untuk sesaat ia melihat bayangan besar di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat, semakin mendekat. "Terlalu cepat, mereka sudah mulai mengejar kita," kata Busaroh. "Tapi jika kita sampai di tempat itu, kita bisa menghentikan semuanya." Tanpa banyak bicara, mereka berlari. Langkah mereka terdengar seperti dentuman keras yang bergema di seluruh hutan. Setiap kali mereka menginjak tanah, ada suara gemerisik seperti sesuatu yang mengikuti mereka. Di belakang mereka, bayangan itu semakin jelas seperti makhluk besar, dengan tubuh yang melengkung dan bergerak dengan kecepatan yang tak wajar. Dani mulai terengah-engah, tubuhnya terasa semakin lemas. "Reno, aku tidak bisa terus." Reno menggenggam tangannya lebih erat. "Kau harus bertahan, Dani, kita sudah dekat." Namun, saat mereka mencapai ujung hutan, suara desisan itu semakin mengerikan. Sesuatu yang besar dan gelap kini mengintai mereka dari balik pohon-pohon besar yang berdiri seperti penjaga. Tiba-tiba, kabut tebal kembali menyelimuti jalan mereka, menutupi pandangan. Busaroh mengangkat tangan dan mengucapkan mantra pelan. Tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan sebuah cahaya putih mulai memancar dari tanah. Cahaya itu membentuk sebuah lingkaran besar yang mulai melindungi mereka. Makhluk besar itu berhenti di luar lingkaran cahaya. Suara desisannya semakin keras, seolah marah karena dikelilingi kekuatan yang tak bisa dijangkau. Busaroh berbisik, "Ini adalah tempat yang benar. Di sini kita bisa menghentikan semua ini." Namun, tepat saat itu, tubuh perempuan yang mereka selamatkan mulai bergetar hebat. Ia menggeliat, lalu terjatuh ke tanah. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya melotot, menatap kosong ke atas. Reno mendekat mencoba mengguncang tubuh perempuan itu, tapi matanya yang terbelalak penuh dengan ketakutan bukanlah tatapan manusia lagi. Itu adalah tatapan makhluk yang tak bisa dipahami. Dalam pandangan matanya yang kosong, ada bayangan besar yang muncul. Dan tiba-tiba, perempuan itu berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Perjanjian belum selesai. Kalian akan jadi yang berikutnya. Aku adalah gerbang, dan kalian akan membuka jalan bagi yang lainnya." Makhluk itu, Sing bawah alas, kembali berbicara melalui tubuh perempuan itu. Suaranya bergema dalam setiap sudut hutan. Busaroh mengangkat tangannya, dan cahaya putih dari tanah semakin kuat. "Kita harus memutuskan sambungan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya." Namun, tubuh perempuan itu semakin melengkung dan tubuhnya mulai berubah bentuk. Dalam hitungan detik, ia bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan di balik tubuhnya yang berubah itu, mereka melihat wajah Rubiman dan Ponidi, terperangkap di dalam tubuhnya. Seolah jiwa mereka kini menjadi bagian dari kekuatan jahat itu. Saat itu, Busaroh mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilauan. Benda yang telah ia siapkan sebelumnya. Itu adalah batu hitam, benda yang bisa menghancurkan perjanjian ini selamanya. Namun, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tidak cukup hanya batu ini. Kita membutuhkan lebih dari sekadar mantra. Reno, dengan tangan yang gemetar, menatap Busaroh. "Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa menghancurkan makhluk ini dengan cara biasa, kita harus mengambil langkah terakhir." Busaroh mengeluarkan pisau dari balik pakaiannya.
Kita harus memotong hubungan ini dengan darah. Reno menelan ludah, merasa ngeri. Dengan darah, Bu Saroh mengangguk. Kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Reno memandang Bu Saroh dengan rasa takut yang semakin dalam. Suara makhluk itu semakin terdengar, seperti desisan ular besar yang bergema dari dalam tubuh perempuan yang kini tergeletak di tanah. Tubuhnya melengkung dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Kabut semakin pekat, menghalangi pandangan mereka, dan bau busuk mulai mengisi udara. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi jika mereka tidak bertindak cepat. Bu Saroh, kau tidak bermaksud. Reno tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bu Saroh memandangnya dengan tatapan penuh tekad. Ini satu-satunya cara, Reno. Jika kita tidak menghentikan makhluk ini, seluruh desa akan dihancurkan. Tidak hanya itu, Sing Bawah Alas akan terus-menerus mencari gerbang untuk memasuki dunia kita. Dani berdiri di belakang mereka, tampak bingung dan cemas. Tapi, darah siapa yang harus kita ambil? Suasana di sekitar mereka terasa semakin menegangkan, seolah hutan itu sendiri mulai terisak dengan kehadiran makhluk yang sedang terbangun. Tanah bergetar dengan getaran yang tak bisa dijelaskan, dan suara perempuan yang sekarang mengeluarkan jeritan menyeramkan memecah keheningan malam. Ada dua cara untuk menutup pintu ini, kata Bu Saroh. Salah satunya adalah dengan darah yang terhubung langsung dengan Sing Bawah Alas. Dan itu hanya bisa datang dari salah satu dari kita yang terlibat dalam ritual ini. Reno menelan ludahnya. Rasa ngeri semakin menyelimuti dirinya. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Bu Saroh. Darah yang dimaksud adalah darah yang terhubung dengan energi gelap yang bisa menghancurkan ikatan yang telah terjalin antara dunia manusia dan dunia roh jahat ini. Tidak, jangan katakan itu, kata Dani, wajahnya pucat. Reno berbalik dan menatap Bu Saroh dengan penuh harapan. Tidak ada pilihan lain? Tidak ada cara lain yang lebih aman? Bu Saroh menatap mereka dengan mata penuh rasa kesedihan. Namun keteguhan juga tidak bisa disembunyikan. Hanya darah yang bisa menutup gerbang ini, Reno. Tidak ada lagi jalan yang lebih aman, dan aku sudah menyiapkan diri untuk ini sejak awal. Reno terkejut mendengar kata-kata itu. Kau sudah tahu semua ini sejak awal? Bu Saroh mengangguk pelan. Aku tahu makhluk ini tidak akan pernah benar-benar pergi tanpa ada pengorbanan besar. Kita semua terikat oleh perjanjian yang lebih kuat daripada yang bisa kita bayangkan. Reno merasa tubuhnya melemas. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa harus menunggu sampai sejauh ini? Bu Saroh menggenggam tangannya dengan erat. Karena aku tidak ingin menakut-nakuti kalian lebih dari yang sudah ada. Aku tidak ingin kalian memilih untuk mundur. Ini adalah akhir dari segalanya, Reno. Tidak ada jalan lain. Di saat itu, tubuh perempuan yang tergeletak di tanah mendadak bergetar keras. Matanya kembali terbuka, kali ini dengan sorot yang penuh kebencian dan amarah. Ia mulai bergerak, meskipun tubuhnya masih terbalut kabut gelap yang keluar dari mulutnya. Suara raungan mengerikan semakin keras, seolah dunia itu sendiri sedang merintih. Makhluk Sing Bawah Alas mulai bangkit dari tubuh perempuan itu. Tubuh yang semula terkulai lemah kini menegang dan berdiri tegak. Dari tubuh perempuan itu muncul tangan besar yang terbuat dari kabut gelap, bergerak cepat menuju mereka. Cakar-cakar hitam itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Reno langsung menarik Dani ke samping, dan Bu Saroh melemparkan sesuatu ke tengah kabut itu. Sebuah benda kecil yang berkilau melayang di udara, dan sebuah cahaya putih menyelimuti tubuh perempuan yang kini berubah menjadi makhluk besar itu. Namun, cahaya itu hanya bertahan sebentar. Cakar hitam itu menyambar, dan benda yang dilemparkan Bu Saroh hancur seketika. Makhluk itu kini sepenuhnya terbentuk. Tubuh besar yang melayang di udara, kulitnya bersisik hitam, dan matanya menyala seperti bara api. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan teriakan yang bisa mengguncang langit. Seketika itu juga, tanah di sekitar mereka bergetar lebih hebat dan udara terasa sesak, penuh dengan energi gelap yang menghimpit. Perjanjian harus diselesaikan. Makhluk itu berteriak, suara yang seakan menggetarkan dunia itu sendiri. Bu Saroh melangkah maju,
mengangkat pisau dengan tangan yang gemetar, kemudian menatap Reno dan Dani. Ini adalah pengorbanan terakhir. Siapapun yang melakukannya, darahnya akan menjadi penutup bagi perjanjian ini. Reno menatapnya, hatinya berdebar hebat. Aku akan melakukannya, Bu Saroh, jika ini yang bisa menghentikan semuanya. Namun, Bu Saroh menggelengkan kepala. Tidak, kalian tidak bisa bertindak sembarangan. Ini bukan hanya soal menghentikan Sing bawah alas. Ini adalah soal keberanian untuk menghadapi kenyataan yang paling kelam. Tiba-tiba perempuan itu yang kini menjadi makhluk raksasa itu mengangkat tangannya. Dan tangan hitam yang terbentuk dari kabut gelapnya melayang menuju mereka. Suara jeritan penuh kebencian menggema. Semua yang ada di dunia ini akan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Dengan cepat Bu Saroh menjatuhkan pisau itu ke tanah dan menutup matanya. Ia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang sangat dalam dan menggetarkan. Mantra itu sangat kuat, sangat tua, seperti memanggil kekuatan yang lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Tapi saat Bu Saroh mengucapkan kata-kata terakhir dari mantranya, tubuh perempuan itu terjatuh ke tanah lagi, mulai bergetar hebat, seperti terkoyak dari dalam. Suaranya semakin melengking, seakan menggeram menahan kekuatan besar yang hendak keluar. Reno mendekat, tangan Bu Saroh yang terulur mengarah ke langit. Dan saat itulah suara dentuman keras terdengar. Satu suara yang lebih menakutkan dari apapun yang pernah mereka dengar. Tiba-tiba, tanah itu terbuka, memuntahkan api yang bergejolak tinggi. Dan semuanya hancur. Api yang menyala tinggi melahap tanah yang telah terbelah, menciptakan lautan api di sekitar mereka. Reno, Dani, dan Bu Saroh berdiri dalam keputusasaan, terjebak di tengah kehancuran yang mereka sendiri ciptakan. Sosok perempuan yang kini terperangkap dalam tubuh Sing bawah alas menjerit dengan suara yang menggema, suara yang tak manusiawi. Hawa panas menyengat wajah mereka dan udara terasa berat, dipenuhi dengan bau hangus dan api yang terus melahap. Ini adalah akhirnya, kata Bu Saroh dengan suara gemetar, matanya penuh dengan kelelahan. Kita tidak bisa mundur sekarang, hanya satu cara untuk menghentikan semuanya. Reno menatap Bu Saroh, mulutnya terasa kering. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bu Saroh menarik napas dalam-dalam. Hanya darah yang terhubung langsung dengan Sing bawah alas yang dapat menutup gerbang ini selamanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Dani memandang dengan cemas. Kau tidak bermaksud bahwa kita harus... Ya, jawab Bu Saroh tegas. Ini adalah cara terakhir untuk menghentikan teror ini. Jika kita tidak segera bertindak, dunia kita akan terancam. Tidak hanya desa ini, tetapi seluruh dunia akan jatuh ke dalam cengkeraman Sing bawah alas. Reno terdiam. Pandangannya berputar. Dan dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Dalam hatinya, ia tahu tak ada lagi jalan keluar. Perjanjian itu harus diputuskan dengan pengorbanan yang besar. Dia mengerti apa yang dimaksud Bu Saroh. Ini adalah saat di mana keberanian dan pengorbanan harus bersatu. Jika aku harus melakukannya, aku akan melakukannya, kata Reno dengan suara yang tegas, meskipun ada keraguan yang jelas di matanya. Tapi Bu Saroh menatapnya dengan serius. Tidak, Reno, bukan kamu. Kamu yang harus hidup untuk memberitahu dunia ini tentang kengerian yang telah terjadi. Kau harus tetap hidup untuk menjadi saksi, agar orang-orang tahu, agar sejarah ini tidak dilupakan. Dan dengan kata-kata itu, Bu Saroh melangkah maju, memandang perempuan yang kini kembali menjadi makhluk raksasa, yang tubuhnya membengkak seperti terisi dengan energi gelap yang tak terbendung. Dari tubuhnya, asap hitam terus membumbung tinggi, dan matanya yang merah menyala menatap mereka dengan penuh kebencian. Sekarang atau tidak sama sekali, kata Bu Saroh. Aku akan mengakhiri semua ini. Tanpa memberikan kesempatan untuk berkata apa-apa, Bu Saroh menggenggam pisau kuno yang telah ada sejak awal, pisau yang bisa menghancurkan benih kejahatan itu. Dengan satu lompatan cepat, Bu Saroh melangkah ke depan, menghampiri tubuh besar itu dengan tekad bulat. Namun, tepat ketika ia hampir sampai, makhluk itu mengeluarkan suara desisan yang memekakan telinga.
Seketika itu juga, tubuh perempuan yang terhimpit dalam tubuh Sing Bawah Alas menjerit dan mengangkat tangannya. Sebuah ledakan energi gelap meletus, melemparkan Busaroh mundur ke tanah. Busaroh terkulai lemas, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Reno berlari ke arahnya, berusaha menyelamatkan. Tetapi dia tahu ini sudah terlambat. Busaroh, tidak. Namun, Busaroh membuka matanya yang penuh dengan kesedihan dan harapan yang hampir habis. Jaga dunia ini, dan jangan biarkan kegelapan ini kembali. Dengan satu gerakan terakhir, Busaroh menusukkan pisau itu ke tanah dengan sekuat tenaga. Tanpa diduga, pisau itu menyatu dengan tanah yang terbuka, mengeluarkan cahaya putih yang membungkus tubuhnya. Cahaya itu berkembang semakin besar, memancar ke udara, menghancurkan kabut hitam dan membakar semua yang menghalangi. Makhluk itu menjerit keras, suara yang mengguncang langit dan bumi. Seluruh hutan terbakar, dan langit berubah menjadi merah menyala. Dalam kekacauan yang mengerikan itu, tubuh Sing Bawah Alas hancur, terpecah-pecah menjadi serpihan kabut hitam yang melayang ke udara, sebelum akhirnya lenyap dalam ledakan besar yang menggetarkan tanah. Reno terjatuh ke tanah, kepalanya berputar. Semua terasa gelap, dan tubuhnya terasa berat. Namun, dalam kegelapan itu, ia merasakan satu hal, sesuatu yang sangat mendalam, keheningan. Tidak ada lagi suara makhluk itu, tidak ada lagi desisan mengerikan. Beberapa saat kemudian, saat kabut mulai menghilang dan api mulai padam, Reno bangkit perlahan, menatap ke sekelilingnya. Tanah itu meskipun hancur, mulai kembali tenang. Dari kejauhan dia bisa melihat cahaya samar-samar di langit, seolah sebuah pertanda bahwa kekuatan jahat itu telah benar-benar hilang. Dani yang juga terjatuh, perlahan bangkit dan mendekati Reno. Apa yang baru saja terjadi? Tanyanya dengan suara lirih. Reno menggelengkan kepala, matanya penuh dengan kelelahan. Kita berhasil, tapi dengan harga yang sangat mahal. Mereka berdua menatap ke arah tubuh Busaroh yang terbaring. Segala pengorbanan telah dilakukan. Dunia ini mungkin masih bisa bertahan, tetapi ada bayangan gelap yang selalu mengintai di luar sana. Perjanjian yang belum benar-benar terhenti. Tetapi satu hal yang pasti, mereka telah menghentikan teror Sing Bawah Alas untuk saat ini. Reno menatap langit yang mulai cerah, ada rasa haru yang dalam di hatinya. Busaroh, kau telah mengorbankan segalanya untuk kami. Dengan langkah pelan mereka meninggalkan hutan terlarang, membawa kenangan kelam dan pengorbanan yang tak akan pernah dilupakan. Dunia ini mungkin telah terselamatkan, tetapi harga yang mereka bayar adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa terhapus. Itulah akhir dari kisah nyata yang mengerikan berjudul Misteri Tumbal Pesugihan. Sebuah cerita tentang bagaimana keserakahan manusia bisa membuka gerbang menuju bencana. Tentang betapa mengerikannya harga yang harus dibayar saat seseorang memilih jalan pesugihan. Dan tentang pengorbanan besar dari orang-orang yang berani melawan kegelapan, meskipun nyawa jadi taruhannya. Reno, Dani, dan Busaroh mungkin telah menghentikan teror Sing Bawah Alas untuk saat ini. Tapi siapa yang tahu, apakah perjanjian itu benar-benar sudah berakhir atau hanya tertidur, menunggu dipanggil lagi oleh manusia yang buta akan harta. Dari kisah ini kita bisa mengambil pesan moral, bahwa tidak ada kekayaan yang benar-benar gratis. Apapun yang datang dengan cara instan, pasti menyimpan bayaran di belakangnya, dan seringkali yang diminta bukan uang, tapi nyawa orang-orang yang kita cintai. Kekuatan gelap akan selalu mencari celah di hati manusia yang lemah oleh ambisi. Dan satu-satunya cara untuk menolaknya adalah dengan tetap berpegang pada kejujuran, keikhlasan, dan iman yang kuat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Untuk kalian yang sudah like, komen, dan subscribe channel Misteri Tejo, semoga selalu diberi keselamatan, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari hal-hal buruk, termasuk godaan pesugihan. Sampai jumpa di kisah nyata lainnya yang tak kalah mengerikan dan penuh misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.